Halo semua, kembali lagi bersama gue di Sama Anime. Seperti biasanya sebelum kita mulai video, ada baiknya kalian klik tombol subscribe beserta loncengnya ya. Dan jangan lupa juga klik like, karena dengan kalian mengklik tombol like itu membantu gue untuk bisa membeli beras. Oke, di video kali ini kita akan menjelaskan alur cerita Mo Gakuin, kisah seorang raja iblis terkuat yang hidup pada zaman dulu dan reinkarnasi. Cerita dimulai pada saat peperangan 2000 tahun yang lalu. Seorang raja iblis yang memimpin peperangan kaum iblis melawan seorang yang memimpin kaum manusia, yaitu pahlawan Conan. Pahlawan iblis yang sedang duduk di singgasana dan didatangi oleh pahlawan Conan yang siap bertarung. Setelah pertarungan itu, pahlawan Conan berhasil membunuh sang raja iblis dan mengalahkan raja iblis, namun intinya raja iblis tidak dihancurkan. Pada 2000 tahun kemudian, sang raja iblis pun terlahir sebagai bayi laki-laki di seorang keluarga yang tidak memiliki gelar kerajaan. Pasangan tersebut melahirkan anak yang sangat cerdas, yaitu namanya Anos Boldigoth. Anak itu baru terlahir dan tiba-tiba dia besar dan bisa bicara. Jelang beberapa menit kemudian, anak itu sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, namun umurnya masih sangat muda. Anak itu terlahir sebagai sang raja iblis, atau disebut reinkarnasi raja iblis. Anak itu menuju ke Dilheid, yang itu disebut Akademi Raja Iblis. Saat perjalanan menuju kastil, Anos pun bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Misa. Namun di saat yang bersamaan, sang Anos pun ditahan oleh salah satu anggota kerajaan tersebut, Zepes. Zepes pun menahan Anos dan mengeluarkan sihir apinya. Namun Anos hanya meniupkan napasnya dan apinya pun hilang. Di dalam akademi ini ada pertandingan di mana menentukan seorang yang pantas mengikuti Akademi Raja Iblis, yaitu pertarungan melawan Anos melawan Zepes. Anos pun menghindar dari setiap serangan Zepes. Zepes mengeluarkan pedang yang sangat keren ya, pedang kuno rahasia iblis, Iblis Zelfridge. Namun Anos meniupkan lagi nafasnya ke arah pedang dan apinya pun padam, membuat si Zepes ketakutan. Untuk melawan seorang Zepes, Anos menggunakan sihirnya yang berupa heartbeat dari detak jantung sang Anos Boldigoth. Jika detak jantung sang raja iblis berdetak, Zepes pun merasakan sakit yang amat sakit dari detak jantung Anos. Di sini Zepes tidak mau menyerah dan Anos pun terpaksa membunuhnya, dan Anos menghidupkan kembali dengan sihir Inggal, sihir pembangkitan dalam waktu 3 menit. Zepes terus diserang oleh Anos dan Zepes terus bangkit kembali, dihidupkan kembali dengan Inggal. Zepes menyerah dengan rasa malu terhadap harga dirinya. Akhirnya Zepes menemui kakaknya dan Zepes meminta maaf kepada kakaknya. Jelang perjalanan pulang, Anos pun dihadang oleh kakaknya Zepes dan Zepes pun dibunuh oleh kakaknya. Di sini kakaknya Zepes menggunakan sihir terkuatnya, namun tetap saja dikalahkan oleh Anos, dan Zepes pun dihidupkan kembali oleh Anos, tapi dalam wujud yang mengerikan, yaitu zombie. Kakaknya Zepes dengan sombong, "Aku tidak akan kalah hanya oleh setengah iblis." Zepes yang mengamuk menyerang kakaknya, namun kakaknya pun menyerang Zepes dengan kekuatan sihirnya, tapi tidak bisa. Di sini maksud Anos baik agar si kakaknya pun memanggil nama Zepes dan mengakui Zepes sebagai adiknya. Setelah masuk ke Akademi Iblis, ada pengetesan di Akademi Iblis di mana ada kristal yang bisa mengukur kekuatannya. Misa pun mendapatkan poin dari kristal 10246. Ketika Anos mengukur kekuatannya di kristal, kekuatan Anos 0 dan kristal pun hancur. Lalu masuk ke sesi kedua, di mana sang Anos masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan diberi pertanyaan berupa pertanyaan yang mengerikan. Siapakah Raja Iblis? Dan Anos menjawab Anos Boldigoth, tetapi jawabannya salah. Selesai dari seleksi Akademi Raja Iblis, Anos mengajak Misa ke rumahnya Misa dengan jurus teleportasi dan tibalah di depan rumah sang Anos. Di rumah Anos ada seorang ibunya. Ibunya Anos ini periang dengan senyum, tawa, dan candaan. Dan saat itu ibunya pun memeluk Anos dan salah paham tentang Misa Necron. Tapi langsung saja mengajak mereka semua masuk ke ruang makan. Pada saat ibunya sedang bercanda terhadap Anos yang membawa seorang gadis ke rumahnya, ayahnya pun datang karena kaget Anos membawa seorang calon istrinya ke rumahnya. Di sini Anos diajak makan dan Misa pun diajak makan, disuguhkan makanan yang sangat lezat. Anos pun menyukainya. Makanan tersebut berupa jamur yang dimasak oleh ibunya. Ibunya pun bertanya kepada Anos, "Misa, apa yang kamu suka dari Anos-chan?" Anos pun kaget dan memuntahkannya. Ibunya dengan pede menanyakan hal itu sama ayahnya. Namun Anos dan Misa pun terkejut. Di keesokan harinya Anos pun masuk ke sekolah Akademi Raja Iblis dan duduk di sebelah Misa. Di sana guru pun menjelaskan tentang peraturan dan tata krama Raja Iblis. Guru tersebut bernama Emilia. Di sana ia menjelaskan tentang lingkaran GZ atau tentara Demon Lord. Tapi di sini belum gurunya selesai, Anos sudah mengangkat tangan, yaitu
memberikan yang paling jelas terhadap lingkaran tersebut dengan sihir Anos, dan gurunya pun kaget Anos bisa membangkitkan tersebut. Muncul lagi satu lagi seorang gadis yang termasuk keluarga Necron, tidak lain adalah kakaknya dari Misa Necron yang bernama Sasa Necron. Di sini Misa Necron sangat kaget dan kagum terhadap kakaknya. Namun Misa hanya anak biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Di sini Sasa menyamperi Misa dan Anos dengan kesombongannya. Sasa pun dengan sombong menggunakan kemampuan mata penghancurnya. Namun Anos hanya tertawa. Anos menggunakan kembali tatapan mata penghancur kepada Sasa Necron. Di sini Sasa yang kaget dan sangat kaget ada yang lebih kuat matanya selain dia. Sasa pun pergi dengan rasa malu dan kembali ke tempat duduknya. Justru di sini Sasa mengajak bertarung Anos, sang Raja Iblis. Kalau Sasa bisa mengalahkannya, Anos akan masuk ke dalam timnya dan menjadi bawahannya. Namun di sini berbalik. Justru Sasa lah yang dikalahkan oleh Anos. Anos sangat kuat karena sesuai dengan julukan Anos adalah Raja Iblis. Sasa menggunakan sihir terkuatnya, sihir penghancur. Dengan sihir penghancurnya, Sasa bisa menggunakan Gigagrets, mortir penghancur api neraka, dengan menggabungkan seluruh kekuatan kawannya. Namun di sini Anos hanya menggunakan sihirnya dan hanya satu orang, dia seorang lah. Anos menunjukkan jarinya, berhentikan jarinya dan mengempaskan sebuah sihir yang sama, dan akhirnya Sasa pun terkapar. Anos di sini mengajak Sasa masuk ke dalam timnya, tapi Sasa dengan sombong tidak mau. Dan Anos terus mengajak Sasa masuk ke timnya. Setelah sepulang dari Akademi Raja Iblis, Sasa pun menemui Anos dan Misa dan mengajak mereka pulang bersama. Di sini Anos menerima tawaran mereka dan Sasa pun menjadi tersipu malu sama Anos. Dengan jurus teleport Anos mengajak Sasa dan Misa ke rumahnya Anos Boldigoth. Ibunya pun kaget dan bapaknya pun kaget. Punya dua istri membuat ayahmu ini sangat iri. Ya, mereka pun menyiapkan seluruh masakan dan masakan yang sangat banyak. Setelah selesai makan, Anos pun mengantar mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Pada keesokan harinya di Akademi Raja Iblis, Sasa tiba-tiba duduk di sebelah Anos dan satu kelompok dengan Misa Necron. Pada saat itu, sang pimpinan sekolah pun datang, yaitu tidak lain adalah Aipis Necron, salah satu dari 7 tetua Kaisar Iblis. Tapi di sini tiba-tiba Anos dengan sombong memanggil Aipis. "Yo Aipis, lama tak jumpa." Gurunya pun marah serta yang lain pun kaget karena Anos memanggil sang tetua seperti itu. Aipis yang kaget karena Aipis sudah dicuci ingatannya oleh seseorang. Kau bilang lama tak jumpa. Aipis ingatannya udah dicuci oleh seseorang. Ini Anos ingin mengembalikan kekuatan Aipis dan Aipis pun mengingat tentang Anos. Namun di sini Aipis pun masih tidak mengingatnya. Anos menggunakan sihir yang bernama Libaide, manipulasi waktu. Dan di sini tiba-tiba Aipis pun mengingatnya pada 2000 tahun yang lalu, Anos Boldigoth. Tapi tetap aja, sang Raja Iblis sesungguhnya adalah Avos Dil Hepia. Pada saat yang bersamaan, Sekolah Akademi Raja Iblis akan diadakan ujian Uji Dengon, yaitu menantang diri sendiri untuk masuk ke dalaman Dilzo Gate, yang dimana kalian harus mencari sebuah tombak atau tombak suci dari Akademi Iblis. Di sini Misa, Sasa, dan Anos pun bekerja sama. Sesampai di pojok, ada sebuah tembok yang menghalang. Namun Anos menghancurkan tembok tersebut dan memberikan Misa dan Sasa masuk. Sesampainya di dalam tembok, ada sebuah pintu yaitu altar yang di situ berisi sebuah tombak atau tongkat raja dan sebuah jubah serta pedang, perhiasan, dan lain-lain. Di sini sang Sasa pun berulang tahun sekaligus Misa berulang tahun. Misa pun memberikan hadiah kepada Sasa berupa jubah. Namun di sini Sasa mau Anos pergi dari lokasi tersebut karena si Sasa pengen ganti baju ya. Akhirnya Anos pun menuruti kemauannya. Jelang beberapa menit kemudian, Anos pun keluar dari ruangan tersebut, namun melihat Misa yang tertusuk pisau di dada sebelah kanan oleh Sasa. Yang tidak lain adalah Sasa ini pengkhianat. Sasa mengkhianati temannya atau mengkhianati adiknya hanya demi sebuah siapa yang lebih pantas, Sasa atau Misa. Karena menurut Sasa, Misa adalah sebuah boneka. Di sini Anos dan Sasa pun bertarung. Lagi-lagi di sini Anos mengalahkan Sasa. Dan Misa pun dihidupkan kembali dengan sihir Lane. Di esokan harinya, Anos berniat memisahkan raga Sasa dan raga Misa untuk bisa bertukar, supaya mereka berdua sama-sama memiliki tubuh dan sifat yang sama serta kekuatan sihir yang sama. Namun mereka dihalang oleh Aipis yang lupa ingatan. Anos pun berkelahi dengan Aipis. Perkelahian dengan Aipis pun tidak dapat dihindari. Anos masuk ke ruang waktu
Di sini Aipis Necron dengan sangat marah dan akan menghancurkan Anos Boldigoth dengan kekuatannya. Anos pun memanggil pedangnya. Anos memanggil sebuah Gayogres. Dengan kekuatan pedang Anos pun menghancurkan sihirnya dari Aipis dengan kuat dan dahsyat. Pertarungan sengit antara Anos dan Aipis pun berlangsung, dan Anos pun hampir kalah dengan Aipis. Anos ditebas oleh Aipis dan Anos menghilang, raganya hancur. Namun tiba-tiba Anos muncul di belakangnya Aipis, dan disinilah Anos yang sangat kuat munculkan mata sang penghancur, yaitu tidak lain kekuatan Anos Boldigoth sesungguhnya. Oke, videonya sampai di sini dulu, dan jangan lupa saksikan part 2-nya di Some Anime. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Dadah.